Aku masih ingat jelas bagaimana langkahku terasa ringan saat memasuki rumah itu, ditemani suara tawa yang begitu ramah dan tatapan yang seolah menyimpan banyak cerita. Aku datang tanpa firasat buruk, hanya sekadar memenuhi undangan sederhana yang tak pernah kupikir akan berarti apa-apa. Namun siapa sangka, dari sebuah percakapan santai, dari segelas jamu yang disodorkan dengan senyum penuh perhatian, hidupku perlahan bergeser ke arah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Saat itu aku belum sadar bahwa malam tersebut akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupku. Namaku Dani. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatku merasa tenang. Aku bekerja di sebuah perusahaan logistik di pinggiran kota, menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, lalu menghabiskan waktu dengan hal-hal sederhana seperti menonton atau sekadar berbincang dengan teman lewat ponsel. Tidak ada yang istimewa, tapi juga tidak ada yang benar-benar ingin kuubah. Di antara semua temanku, Rian adalah yang paling sering mengajakku keluar dari rutinitas itu. Dia tipe orang yang mudah akrab, santai, dan selalu punya cara membuat suasana jadi hidup. Beberapa kali dia mengajakku mampir ke rumahnya, dan dari situlah aku mulai mengenal keluarganya. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi terasa hangat. Selalu ada suara obrolan, tawa, dan aroma masakan rumahan yang membuat siapapun betah berlama-lama. Di rumah itu, aku juga mengenal sosok yang cukup menarik perhatianku, tante dari Rian. Beliau bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap ucapannya terasa penuh perhatian. Senyumnya hangat, sikapnya tenang, dan entah kenapa selalu membuat suasana jadi lebih nyaman. Bagiku, dia hanya bagian dari keluarga temanku, seseorang yang menyambutku dengan baik setiap kali aku datang. Tidak lebih dari itu. Hari-hariku terus berjalan seperti biasa. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh atau berbeda. Semua terasa normal. Hingga suatu sore, setelah pulang kerja, Rian mengirim pesan singkat. Dan, nanti malam ke rumah ya, cuma santai aja, udah lama nggak kumpul. Tanpa banyak pikir panjang, aku langsung mengiyakan. Bagiku itu hanya ajakan biasa, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya. Aku bahkan tidak punya alasan untuk menolak. Lagi pula, aku memang sedang butuh suasana berbeda setelah beberapa hari terakhir terasa melelahkan. Malam pun tiba. Aku datang dengan langkah ringan, membawa pikiran yang sama sekali tidak dipenuhi kecurigaan. Suasana rumah itu masih sama seperti biasanya, hangat, ramah, dan terasa akrab. Kami berbincang santai, tertawa, dan membicarakan hal-hal sepele yang entah kenapa selalu terasa menyenangkan. Saat itu aku benar-benar merasa semuanya baik-baik saja. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan berubah. Aku hanya seorang Dani yang datang untuk menghabiskan malam bersama teman, tanpa menyadari bahwa langkah kecil yang kuambil malam itu perlahan akan membawaku pada sebuah cerita yang jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Awalnya semuanya terasa biasa. Aku dan Rian duduk di ruang tengah, bercanda seperti biasa, membicarakan hal-hal ringan yang tidak pernah kehabisan bahan. Sesekali suara dari dapur terdengar, dentingan sendok, air yang dituangkan, dan aroma hangat yang perlahan memenuhi ruangan. Tak lama kemudian, Tante Rian keluar sambil membawa nampan kecil. Di atasnya ada beberapa gelas, salah satunya berisi minuman berwarna coklat pekat. Ia tersenyum tipis, lalu menyodorkan gelas itu kepadaku. "Ini diminum ya, biar badan gak capek. Kamu kelihatan lelah," ucapnya lembut. Aku sempat ragu sejenak, tapi melihat sikapnya yang begitu tulus, ditambah Rian yang terlihat santai saja, aku akhirnya menerima gelas itu. "Makasih Tante," jawabku singkat, lalu meneguknya perlahan. Rasanya agak pahit, tapi hangat di tenggorokan. Awalnya tidak ada yang aneh. Kami kembali mengobrol, tertawa, seolah semuanya berjalan seperti biasa. Namun beberapa menit kemudian, sesuatu mulai terasa berbeda. Tubuhku perlahan terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan hangat yang nyaman, tapi seperti ada sesuatu yang tidak seimbang. Nafasku terasa lebih berat, dan pikiranku mulai sulit fokus pada percakapan. Suara Rian yang tadi jelas, kini terdengar samar, seperti menjauh pelan-pelan. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku hanya kelelahan, pikirku. Tapi semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Tanganku mulai berkeringat, jantungku berdetak lebih cepat, dan ada kegelisahan yang tidak bisa kujelaskan. "Dan, kamu gak apa-apa?" suara Rian terdengar.
kali ini lebih dekat. Aku menoleh, mencoba tersenyum. Iya, cuma agak pusing, jawabku pelan. Tante Rian menatapku sekilas. Tatapannya tenang, tapi entah kenapa membuatku semakin tidak nyaman. Aku mencoba berdiri, tapi langkahku terasa goyah, seakan tubuhku tidak sepenuhnya bisa kukendalikan. Saat itulah rasa panik mulai muncul. Ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tahu ini bukan sekadar lelah biasa. Sensasi asing itu terus menyebar, membuat pikiranku kacau dan emosiku tidak stabil. Malam yang awalnya terasa hangat dan biasa saja, kini berubah menjadi sesuatu yang membuatku merasa asing terhadap diriku sendiri. Dan di titik itu, aku mulai menyadari satu hal yang membuatku semakin takut. Mungkin keputusan sederhana untuk datang malam ini adalah kesalahan terbesar yang pernah kubuat. Perasaan itu terus menghantui, bahkan setelah aku pulang dari rumah Rian. Sepanjang perjalanan, pikiranku seperti terpecah, antara mencoba memahami apa yang terjadi dan menahan rasa gelisah yang tak kunjung reda. Tubuhku memang perlahan kembali normal, tapi ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan logika. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, potongan-potongan kejadian tadi muncul kembali. Suara tawa yang perlahan menghilang, rasa panas yang menjalar di tubuhku, dan tatapan yang entah kenapa terasa berbeda dari biasanya. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Keesokan harinya, aku mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi semuanya terasa berubah. Fokusku berantakan, pekerjaanku terbengkalai, dan pikiranku terus kembali ke satu pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi padaku malam itu? Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari tahu. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku mencoba menghubungi Rian. Awalnya dia menjawab seperti biasa, santai, bahkan sempat bercanda. Tapi ketika aku mulai menyinggung soal malam itu, suaranya berubah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku merasa ada yang disembunyikan. "Ah, paling kamu kecapekan aja, Dan. Jangan dipikirin," katanya singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Jawaban itu justru membuatku semakin yakin ini bukan hal sepele. Hari-hari berikutnya berubah menjadi perjuangan batin. Aku mulai mencari informasi, membaca berbagai hal tentang minuman herbal, efeknya pada tubuh, dan kemungkinan yang bisa terjadi. Semakin banyak yang kubaca, semakin aku sadar bahwa apa yang kualami bukan sekedar sugesti. Di sisi lain, perasaan bersalah mulai tumbuh tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah aku telah melakukan sesuatu yang salah, padahal aku sendiri tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Perasaan itu perlahan menggerogoti pikiranku, membuatku menjauh dari orang-orang di sekitarku. Aku mulai menghindari Rian, bukan karena marah, tapi karena aku takut menghadapi kenyataan yang mungkin akan kudengar. Aku juga mulai menarik diri dari lingkungan kerja, lebih banyak diam, dan kehilangan semangat yang dulu selalu ada. Setiap hari terasa seperti beban yang harus kupikul sendiri. Tidak ada tempat untuk bercerita. Tidak ada jawaban yang pasti. Hanya rasa gelisah yang terus tumbuh. Dan di tengah semua itu, satu hal mulai menjadi jelas. Jika aku tidak segera menemukan kebenaran, aku tidak hanya akan kehilangan ketenanganku, tapi juga diriku sendiri. Pikiran itu terus berputar di kepalaku, siang dan malam, tanpa jeda. Aku tidak bisa lagi menunda. Semua ketakutan, kecurigaan, dan kegelisahan yang selama ini kupendam, akhirnya memaksaku untuk menghadapi kenyataan secara langsung. Dengan perasaan campur aduk, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Rian. Bukan untuk sekedar berkunjung, tapi untuk mencari jawaban yang selama ini menghindar dariku. Langkahku terasa berat saat berdiri di depan pintu rumah itu. Tempat yang dulu terasa hangat, kini justru membuat dadaku sesak. Aku mengetuk pelan. Pintu terbuka. Rian berdiri di depanku, terlihat terkejut. Dan, tumben, "Masuk," katanya, mencoba terdengar biasa. Aku tidak langsung menjawab. Tatapanku menyapu ruangan itu, mencari sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa. Aku mau ngomong,
ucapku akhirnya. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Suasana berubah. Tidak ada lagi tawa seperti dulu. Tidak ada kehangatan yang biasa kurasakan. Aku langsung menanyakan semuanya. Tentang malam itu, tentang minuman yang kuberi, tentang perasaan aneh yang sampai sekarang belum hilang sepenuhnya. Rian terdiam. Wajahnya berubah, seolah sedang menimbang sesuatu. Dan, itu cuma jamu biasa, jawabnya pelan. Aku menggeleng. Enggak, itu bukan biasa. Aku ngerasain sendiri. Ketegangan semakin terasa, hingga akhirnya, dari arah belakang, terdengar langkah pelan. Tante Rian muncul, dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. Tenang, tapi dalam. Apa yang kamu cari sebenarnya, Dani? Tanyanya lembut. Pertanyaan itu justru membuatku semakin goyah. Semua yang kupersiapkan seakan runtuh. Aku ingin marah, ingin menuntut jawaban. Tapi di saat yang sama, aku merasa kecil, ragu, dan lelah. Yang terjadi malam itu bukan cuma soal jamu, kan? Suaraku melemah. Tidak ada jawaban langsung, hanya keheningan yang terasa semakin menekan. Di titik itu, aku sadar, jawaban yang kucari mungkin tidak akan pernah datang dengan jelas. Atau mungkin, aku memang tidak siap untuk menerimanya. Aku berdiri di persimpangan yang sulit, terus memaksa mencari kebenaran yang belum tentu bisa kuterima, atau berhenti di sini, menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup harus dijawab. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian dalam mengambil keputusan. Karena apapun yang kupilih setelah ini, akan menentukan seperti apa hidupku selanjutnya. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku berhenti mencari jawaban dari orang lain dan mulai mendengarkan diriku sendiri. Tatapanku beralih dari Rian ke tantenya, lalu kembali lagi. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan, banyak hal yang ingin kutuntut. Tapi di saat yang sama, aku mulai sadar, aku tidak akan benar-benar mendapatkan ketenangan hanya dari jawaban mereka. Aku capek, ucapku pelan, hampir seperti bisikan. Kalimat itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin terus terjebak dalam rasa curiga, ketakutan, dan bayangan yang tak jelas. Aku ingin keluar dari semua ini. Tanpa menunggu jawaban lagi, aku melangkah mundur. Rian memanggil namaku, tapi aku tidak berhenti. Untuk pertama kalinya, aku memilih pergi, bukan karena kalah, tapi karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Malam itu, aku berjalan pulang dengan perasaan yang berbeda. Masih ada luka, masih ada pertanyaan, tapi ada juga sesuatu yang mulai tumbuh. Keputusan. Hari-hari berikutnya tidak langsung mudah. Aku masih harus menghadapi pikiranku sendiri. Masih harus melawan rasa bersalah yang datang tanpa alasan yang jelas. Tapi kali ini, aku tidak lari. Aku mulai memperbaiki rutinitasku. Kembali fokus pada pekerjaan, menjaga jarak dari hal-hal yang membuatku terjebak, dan perlahan membuka diri untuk berbicara dengan orang yang bisa kupercaya. Yang paling sulit adalah memaafkan diriku sendiri. Tapi aku tahu, tanpa itu, aku tidak akan pernah benar-benar sembuh. Sedikit demi sedikit, hidupku mulai kembali. Tidak sama seperti dulu, tapi lebih kuat, lebih sadar. Dan di titik itu, aku akhirnya mengerti bahwa terkadang bukan jawaban yang kita butuhkan untuk sembuh, tapi keberanian untuk melangkah pergi dan memilih hidup yang lebih baik. Sejak malam itu, aku benar-benar mulai menata ulang hidupku. Tidak ada lagi kunjungan ke rumah Rian, tidak ada lagi rasa penasaran yang dulu terus mengganggu pikiranku. Aku memilih menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena aku tahu ada batas yang harus kujaga demi diriku sendiri. Hari-hari berlalu perlahan. Aku kembali menjalani rutinitas, tapi kali ini dengan kesadaran yang berbeda. Aku lebih berhati-hati, lebih peka terhadap apa yang masuk ke dalam hidupku, dan lebih menghargai ketenangan yang dulu sempat hilang. Kadang, bayangan malam itu masih datang. Bukan lagi sebagai ketakutan, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa satu keputusan kecil bisa membawa dampak yang begitu besar. Pengingat bahwa tidak semua kebaikan datang tanpa konsekuensi. Dan yang terpenting, pengingat bahwa aku pernah berada di titik terendah dan berhasil bangkit. Aku tidak pernah benar-benar mendapatkan jawaban pasti tentang apa yang terjadi malam itu.
Tapi seiring waktu, aku mulai memahami, tidak semua hal dalam hidup harus dijelaskan untuk bisa diterima. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Kini, aku memilih untuk melangkah maju, membuka lembaran baru, menjalani hidup dengan lebih bijak, dan tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan langkahku. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa gelap masa lalu kita, tapi tentang seberapa kuat kita berjalan menuju cahaya. Dan aku, Dani, akhirnya menemukan jalanku kembali.